Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Akila Rahmandina dari program studi bioteknologi NIM 2311201011 akan mempresentasikan peran sitokrom C pada proses apoptosis. Apoptosis sendiri adalah proses kematian sel terprogram yang penting untuk perkembangan, homeostasis, dan pertahanan tubuh. Berbeda dengan nekrosis karena apoptosis adalah proses yang teratur dan dikendalikan. Apoptosis berfungsi untuk menghilangkan sel-sel yang rusak atau tidak diperlukan, mencegah proliferasi sel yang berpotensi menjadi kanker. Apoptosis merupakan proses aktif yang diatur dengan sangat baik, yang ditandai oleh perubahan morfologis dan biokimia. Signifikasi dalam memahami rangkaian mekanisme apoptosis ini dibutuhkan karena apoptosis ini merupakan gabungan dari komponen baik dalam proses fisiologis maupun patologis. Apoptosis memiliki dua jalur, yakni jalur ekstrinsik dan intrinsik. Jalur ekstrinsik adalah jalur sinyal yang dimulai di luar sel dan memicu proses kematian sel terprogram. Jalur ini diaktifkan ketika kondisi lingkungan ekstraseluler menentukan bahwa sel harus mati. Jalur ekstrinsik ini dimulai dari adanya pelepasan molekul sinyal yang disebut ligan oleh sel lain, bukan berasal dari sel yang akan mengalami apoptosis. Ligan tersebut berikatan dengan reseptor kematian yang terletak pada transmembran sel target yang menginduksi apoptosis. Lalu selanjutnya adalah jalur intrinsik, yaitu proses sel yang membunuh dirinya sendiri sebagai respon terhadap stres seluler. Jalur ini diinisiasi oleh pelepasan faktor sinyal dari mitokondria dalam sel. Kemudian adalah proses transkripsi. Nah, proses transkripsi dibagi menjadi tiga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi adalah proses di mana RNA polimerase dan faktor transkripsi mengikat promotor untuk memulai transkripsi. Kemudian dilanjut dengan elongasi. RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA, menyintesis mRNA sesuai cetakan. Kemudian ada terminasi, yakni transkripsi berhenti ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi. Kemudian adalah sitokrom C. Sitokrom C adalah protein kecil yang memainkan peran penting dalam jalur intrinsik apoptosis dengan dilepaskan dari membran mitokondria ke dalam sitoplasma dan memulai jalur apoptosis. Nah, sitokrom C ini digunakan karena dapat dengan mudah dilepaskan dari membran mitokondria tempat ia ditemukan. Dan sitokrom C ini juga dikaitkan dengan protein membran integral yang memanjang dari permukaan membran. Peran sitokrom C dalam apoptosis. Sitokrom C dapat memicu serangkaian reaksi biokimia yang mengaktifkan caspase. Kemudian dia juga menyebabkan kematian sel. Kemudian adalah ekspresi dan aktivasi. Nah, di sini di gambar ini kita ditunjukkan tentang mekanisme apoptosis yang terdiri dari dua jalur, yaitu jalur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, karena kita membahas tentang sitokrom C, maka kita akan membahas jalur intrinsiknya. Nah, di sini kita lihat ada warna biru. Di sini BCL2 dan protein anti apoptosis lainnya. Nah, BCL2 bersama dengan BCLXL dan MCL1 adalah protein anti apoptosis yang berfungsi untuk mencegah kematian sel dengan menghambat permeabilitas membran luar mitokondria. Nah, kemudian kita lanjut di sini ke BH3 only proteins. Nah, ketika sel mengalami stres atau sinyal kerusakan lainnya, misalnya seperti kerusakan DNA atau paparan UV, protein BH3 only akan diaktifkan. Protein ini menghambat aktivitas BCL2 sehingga mengaktifkan protein pro-apoptosis seperti BAX dan BAK. Nah, di sini intrinsik lethal stimuli ini ya warna hijau. Nah, kemudian kita lanjut. Maka karena tadi BH3 only proteins dapat mengaktifkan BAX dan BAK. Nah, di sini activate BAX dan BAK ya. Nah, setelah diaktifkan, BAX dan BAK menyebabkan permeabilitas pada membran luar mitokondria yang memungkinkan pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Kemudian kita lanjut ke mitokondrianya ini. Nah, pelepasan di sini ada mitokondria ya. Lalu lanjut ke pelepasan sitokrom C. Nah, sitokrom C yang dilepaskan akan diberi kaitan dengan APAF1 atau apoptotic protease activating factor 1 dan membentuk kompleks apoptosom. Nah, di sini guys ada gambar apoptosomnya. Kemudian
kita lihat ini ada aktivasi caspase 9. Nah, aptosom ini kemudian mengaktifkan procaspase 9 menjadi caspase 9. Nah, aktivasi caspase eksekutor seperti caspase 3, 6, dan 7. Nah, jadi setelah aktivasi caspase 9 kemudian dilanjutkan dengan aktivasi caspase 3, 6, dan 7. Nah, caspase 9 yang aktif akan mengaktifkan caspase 3, 6, dan 7 tadi yang dikenal sebagai caspase eksekutor. Aktivasi caspase eksekutor ini memicu proses degradasi komponen seluler yang berujung pada apoptosis atau kematian sel terprogram. Jadi dari gambar ini kita tahu proses gimana caranya protein itu dapat membantu dalam proses apoptosis. Nah, di sini kita tahu bahwa sitokrom C ini berperan penting dalam proses apoptosis, khususnya pada jalur intrinsik. Nah, kenapa sih tadi sitokrom C ini dapat aktif dan dapat diekspresikan? Nah, yang pertama itu adalah stres seluler atau kerusakan DNA. Ketika sel mengalami stres atau kerusakan seperti kerusakan DNA akibat paparan UV atau yang lainnya, jalur intrinsik apoptosis akan diaktifkan. Kondisi stres ini memicu sel untuk memulai mekanisme kematian sel terprogram sebagai respons perlindungan terhadap kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang kedua ada peran protein anti-apoptosis dan pro-apoptosis. Nah, dalam keadaan normal, protein anti-apoptosis seperti BCL2 dan BCLXL berfungsi untuk menstabilkan mitokondria dan mencegah adanya apoptosis. Namun pada kondisi stres, protein pro-apoptosis seperti BAX dan BAK akan diaktifkan oleh protein BH3 only yang menghambat fungsi BCL2. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, peningkatan permeabilitas membran mitokondria. Aktivasi protein BAX dan BAK menyebabkan perubahan pada membran luar mitokondria. Jadi BAX dan BAK yang tadi sudah aktif ini akan menyebabkan perubahan pada membran luar mitokondria sehingga terjadi permeabilitas membran luar mitokondria atau yang dikenal dengan mitochondrial outer membrane permeabilization atau MOMP. Nah, peristiwa ini menciptakan pori-pori pada membran itu memungkinkan untuk sitokrom C ini keluar dari mitokondria atau dilepaskan ke sitoplasma. Kemudian yang keempat adalah pelepasan sitokrom C ke sitoplasma. Setelah dilepaskan dari mitokondria, sitokrom C berperan sebagai sinyal penting untuk melanjutkan proses apoptosis. Dalam sitoplasmanya, sitokrom C akan diberikan dengan APOF1 dan ATP membentuk kompleks besar yang disebut apoptosom. Kemudian setelah itu terjadinya aktivasi caspase 9 oleh apoptosom tadi. Caspase 9 kemudian mengaktifkan caspase 3, 6, dan 7 dan kemudian berperan dalam degradasi protein dan DNA seluler sehingga terjadinya apoptosis. Jadi sitokrom C ini dapat diekspresikan dan diaktifkan dalam konteks apoptosis sebagai respon terhadap sinyal kerusakan seluler yang menyebabkan permeabilitas membran mitokondria tadi. Nah, proses ini dikendalikan oleh keseimbangan antara protein pro-apoptosis seperti BAX dan BAK dan anti-apoptosis seperti BCL2 dan BCLXL serta faktor eksternal yang menyebabkan stres atau kerusakan pada sel. Jadi sampai sini saja presentasi saya tentang peran sitokrom C terhadap proses apoptosis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.